Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih nama-Mu. Sama-sama kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan
Bapa, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan rindu untuk melawat setiap kami. Tuhan rindu untuk memeluk setiap kami. Tuhan rindu untuk menjamah setiap kami, anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir dengan segala kerinduan kami akan Tuhan. Kami percaya Tuhan terlebih rindu untuk berjumpa dengan setiap kami di tempat ini. Tuhan, terima kasih
Tuhan. Saya nggak layak dicintai sama Tuhan. Apa yang membuat saya layak dicintai sama Tuhan? Tidak ada satu. Tapi Tuhan tetap mencintai setiap kita dengan kasih yang begitu besar. Bahkan Dia memberi yang terbaik buat setiap kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
bahkan dia mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita karena kasihnya yang begitu besar. Dan dia merancangkan semua yang terbaik dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara di tempat ini. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat dalam kondisi apapun dalam hidup kita, Dia Tuhan yang selalu ada dan menguatkan setiap anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada menjaga kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu menarik hati kami untuk kami dekat dengan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan yang bawa setiap kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami beroleh berkat-berkat yang luar biasa datang dari Tuhan. Tuhan semakin pulihkan kami, Tuhan semakin memperbarui hidup kami dari hari lepas hari Tuhan. Untuk hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya urapan Allah turun mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan sudah terjadi dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mempersiapkan setiap hati kami, pikiran kami, supaya benar-benar saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu, kuasa-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami. Pakai hamba yang gak bisa Tuhan, gak mampu, tapi percaya karena kuasa Tuhan, karena hikmat dari Tuhan, sehingga membuat hamba-Mu dapat menyampaikan setiap kebenaran firman. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami mau menurut, kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan firman. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, roh jahat yang selalu berusaha mengganggu, baik di hati kami, di pikiran kami Tuhan, saat ini kami mau patahkan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati pikiran kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa fokus akan Engkau. Tuhan memberkati tim PAW yang selalu setia melayani Tuhan. Kesetiaan kami Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Ada upah yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Terima kasih oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, kalau Tuhan bawa kita terus setia sama Tuhan, ya, setia terus. Bahkan orang yang setia sampai akhir, dia yang akan diselamatkan. Firman Tuhan luar biasa. Apalagi di hari-hari akhir, Tuhan mengatakan, marilah kita semakin giat melakukannya, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan pagi hari ini ayo kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema hidup bagi Tuhan. Ya, hidup bagi Tuhan. Ya. Tuhan meminta setiap kita, ayo kita belajar untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Ya, dalam hidup kita, hidup yang kita punya ini punya Tuhan, kan gitu ya. Kita sudah dibeli, kita sudah ditebus. Dengan harga yang sangat mahal, dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kita. Makanya harusnya hidup kita ini hidup bagi Tuhan, karena kita punya Tuhan. Ya, bagian ini kita coba belajar firman Tuhan ya. Kita baca dulu dalam kitab Roma 14 ya ayat 8. Sudah tidak apa-apa, Roma 14 ayat 8 kita baca semua. Karena cuma satu ayat, saya undang Bapak Ibu kita bagi berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kitab Roma pasal yang ke-14 ya, ayat yang ke-8 ya. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jika kita hidup belum atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih Tuhan.
Puji Tuhan, kita semua diberkati sama Tuhan yang dikatakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Stop di situ. Ya. Jadi kalau kita diberi hidup sama Tuhan, itu anugerah. Seperti pujian tadi mengatakan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kita ada itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mampu, nggak bisa. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, waktu kita percaya sama Tuhan, kita harus mengambil komitmen. Komitmen apa? Kita mau hidup untuk Tuhan. Ya. Dan pagi hari ini kita belajar. Ya. Seringkali kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi itu tidak berarti kita hidup untuk Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita berpikir karena aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, maka Tuhan pasti suka dengan semua yang sudah aku lakukan. Belum tentu, Bapak Ibu. Ya. Karena kita mesti tahu motivasinya apa. Ya. Kita banyak melakukan banyak hal untuk Tuhan, motivasinya apa? Ya. Kalau semuanya untuk Tuhan, seperti Kolose mengatakan demikian, apapun yang kamu perbuatlah itu untuk Tuhan. Ya. Itu baru betul, baik. Tapi seringkali kita melakukan banyak hal. Ya. Kita pikir bahwa Tuhan suka dengan semua yang kita lakukan. Ya. Dalam tanda kutip, padahal itu untuk kepentingan kita pribadi. Ya. Makanya belum tentu kalau kita melakukan banyak hal, ya, Tuhan suka dengan semua yang kita lakukan. Seperti contohnya kita setia beribadah, doa pagi datang, ya, kaum wanita datang, komsel datang, ibadah raya datang, tapi cuma rutinitas. Ya. Maka apa yang kita lakukan itu nggak akan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Makanya kita mau belajar pagi hari ini untuk kita bisa hidup untuk Tuhan itu yang seperti apa? Ayo kita buka lebih dulu. Di dalam Galatia pasal 2. Ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 saya akan baca ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, kita belajar. Dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya. Rasul Paulus katakan, aku telah mati. Ya. Artinya apa? Rasul Paulus tidak mentaati semua hukum atau tradisi-tradisi Yahudi. Ya. Banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat waktu itu. Ya. Bahkan jumlahnya banyak berpuluh-puluh. Dan Rasul Paulus menentang hal itu. Ya. Justru Rasul Paulus katakan, ya, waktu kita mentaati hukum atau tradisi Yahudi, justru kita melanggar Taurat. Ya. Seringkali kan kita seperti itu. Ya. Kita banyak kali, ya, dalam beribadah pun banyak tradisi-tradisi ya. Sebetulnya itu nggak penting, Bapak. Ya. Yang menyelamatkan kita bukan tradisi. Ya. Makanya hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan supaya apa? Supaya orang Yahudi itu tahu, gitu loh. Ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita supaya tahu. Ya. Jadi bukan karena kita taat sama hukum Taurat, maka kita akan diselamatkan. Enggak. Seringkali saya katakan, perbuatan baik kita enggak akan menyelamatkan kalau kita cuma berbuat baik.
Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, orang percaya, saya pasti kita bisa berbuat baik. Makanya itu bedanya ya. Kalau kita anak Tuhan, orang percaya, kita pasti bisa berbuat baik. Tapi waktu kita bisa berbuat baik, belum tentu ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, sedangkan orang Yahudi berpikiran semakin mereka bisa ya, mentaati semua peraturan-peraturan yang dibuat, ya, maka mereka akan diselamatkan. Ya, itu pikirannya ya. Sehingga diberikan peraturan-peraturan yang begitu banyak, tradisi-tradisi tertentu yang harus kita ikuti. Sehingga apa dia katakan, maka kehidupannya akan berkenan kepada Tuhan. Salah. Ya. Contohnya seperti ini, Pak. Kita kalau sakit, ya, Bapak Ibu kalau sakit, ya, kadang-kadang Bapak Ibu pikir, oh ya, aku cuma mau didoakan sama hamba Tuhan A. Kalau yang mendoakan hamba Tuhan B, aku nggak mau. Ya. Loh, saya tanya Bapak Ibu, yang menyembuhkan itu hamba Tuhannya atau Tuhannya yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan itu Tuhannya, bukan hamba Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, oh ya, kalau hamba Tuhan itu doanya gini, luar biasa, kata-katanya luar biasa. Jangan hamba Tuhan B enggak, sederhana. Ya, kita seringkali seperti itu. Ya. Seharusnya kita memandangnya itu dari Tuhan, bukan hamba Tuhannya. Ya. Tuhan tidak lihat kok kepandaian kita berdoa, ya tidak. Yang dilihat Tuhan itu hati. Ya. Makanya itu yang seringkali kita salah. Ya. Seringkali kita hidup ini kita lihat kemanusiaannya. Makanya Rasul Paulus katakan, waktu kamu mentaati hukum Taurat, ya, kalau kamu berpikiran hukum Taurat menyelamatkan, ya, justru kamu melanggar hukum Taurat. Ya. Karena hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan supaya kita tahu dosa kita dulu, ya. Bukan memampukan kita untuk kita taat. Tuhan minta kita taat kepada Tuhan, bukan taat kepada hukum Taurat. Ya. Jadi setiap kita manusia, ya, kita nggak akan pernah bisa mencari Tuhan. Wong kita ini manusia berdosa. Firman Allah lu jelas mengatakan, nggak ada seorang pun yang berbuat baik. Ya. Makanya waktu kita bisa mentaati seluruh hukum Taurat, dan kita berpikir kita selamat, itu salah. Bahkan Roma 3, kalau kita buka Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, Roma 3 ayat 10 sampai 12 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi nggak ada satupun orang yang benar. Orang yang berbuat baik nggak ada. Kalau kita tidak benar, tidak berbuat baik, mana bisa kita cari Tuhan? Ya, justru Tuhan yang mencari kita. Ya, bukan kita yang mencari Tuhan. Dan Tuhan menerima kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita. Ya. Tuhan menerima kita, ya, karena Tuhan sudah memberikan kesalehannya yang sempurna di atas kayu salib buat kita, Bapak Ibu. Makanya itu kesalehannya diperhitungkan untuk kita. Ya, dia sudah mati buat kita. Pengorbanannya luar biasa. Makanya penting, ya, kalau kita melihat kenapa Allah mengasihi kita, ya. Karena Tuhan nggak mau satu orang pun binasa. Yohanes 3:16. Tuhan itu baik, ya. Sehingga waktu kita mau hidup bagi Tuhan, ya, itu harus dimulai dengan kesadaran bahwa kita tidak mampu melakukannya
bisa melakukan kebaikan ya tanpa anugerah Tuhan. Makanya hidup ini anugerah. Kalau kita merasa bahwa kita mampu, kita merasa kita mampu hidup bagi Tuhan, ya, berarti selama ini kita belum hidup bagi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita merasa kita mampu, justru waktu kita mau hidup bagi Tuhan, itu harus dimulai dengan pengakuan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku ingin hidup bagi Tuhan, tapi aku nggak bisa melakukannya kalau tanpa anugerah Tuhan. Itu yang betul. Ya, bukan karena kita mampu, ya, ya, tapi justru karena kita mengatakan Tuhan, aku tidak mampu melakukannya kalau tidak ada anugerah Tuhan. Justru waktu kita berkata seperti itu, maka Tuhan akan memampukan kita. Makanya kita bisa hidup bagi Tuhan, tidak peduli siapapun kita, Bapak. Ya, tidak peduli siapa kita, status kita seperti apa, nggak peduli, kata Tuhan. Orang jahat sekalipun, ya, tidak peduli. Waktu kita bersandar kepada anugerah Tuhan, maka kita bisa hidup bagi Tuhan. Ya, bukan gini. Oh ya, si A itu hamba Tuhan, pasti dia bisa hidup bagi Tuhan. Enggak. Setiap kita, Tuhan tidak pernah lihat, ya. Waktu kita mengatakan Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Di situ anugerah Tuhan memampukan kita, sehingga kita bisa hidup bagi Tuhan. Makanya hidup bagi Tuhan itu kita mau belajar ada dua wujud untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Ayo kita lihat. Ya. Saya katakan tadi hidup bagi Tuhan itu harus bersandar pada anugerah Tuhan, betul. Ya. Tapi wujudnya, ya, yang pertama, kita baca di dalam Galatia 2 ayat 19 bagian yang B. Ya. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Itu yang pertama. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya. Itu artinya, ya, manusia lama kita, ya, ini harus benar-benar mati. Ya. Jadi yang pertama, kematian manusia lama kita. Karena apa? Karena manusia lama kita ini sombong. Ya. Manusia lama kita ini egois, Bapak Ibu. Ya. Mau menang sendiri. Makanya itu Tuhan minta supaya manusia lama kita itu dimatikan, ya, disalibkan tadi dikatakan. Ya, seringkali kita ini nggak suka kan kalau dianggap lemah, nggak suka kan Bapak Ibu. Bahkan seringkali orang yang merasa diri lemah, seringkali mengeksploitasi kelemahannya untuk kontrol orang lain. Kita itu sukanya kontrol orang, duduk orang tuh. Oh, si A itu seperti ini ya perilakunya, si B ini seperti ini ya. Padahal kita tidak pernah lihat diri kita. Diri kita lemah. Makanya saya katakan manusia ini, saya ini sombongnya minta ampun. Betul memang. Waktu saya hidup dalam manusia yang lama, saya sombong, egois. Ya, merasa saya kuat, ya, merasa saya mampu. Makanya diminta untuk kita menyalibkan manusia lama kita ini yang sombong ini, Bapak Ibu. Yang kita selalu merasa bahwa kita bisa memperkenankan Tuhan dengan semua kebaikan kita, dengan semua kesalahan kita, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya. Manusia lama kita ini benar-benar harus dimatikan, dihancurkan. Kita selalu melihat kepada salib Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena apa? Waktu kita melihat kepada salib, ya, kita akan melihat ketidakberdayaan kita, ya, dan dosa-dosa kita, kejahatan kita lihat, ya. Waktu kita melihat kepada salib Tuhan, ya, di situ kita melihat bahwa Allah
orang yang menjadi manusia tapi nggak berdaya. Ini dia disalib. Makanya Tuhan mengatakan, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan dia ada keterpisahan, ya. Itu menunjukkan keterpisahan kita dengan Tuhan. Ya. Makanya waktu kita melihat kepada salib, ya, kita melihat bahwa kita ini tidak berdaya di hadapan semua dosa-dosa kita. Makanya waktu Yesus disalib, ya, Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Ya. Makanya kita dibebaskan. Dan itu kan ada kemerdekaan. Ya, luar biasa. Ya. Makanya waktu kita melihat salib, makanya seringkali saya katakan, lihat cintanya Tuhan, pengorbanannya Tuhan buat kita. Seharusnya kan kita yang disalib, bukan Tuhan seharusnya. Tapi Tuhan rela menggantikan untuk kita. Makanya waktu kita melihat salib, kita melihat kejahatan-kejahatan kita, ya, ketidakberdayaan kita, ya. Kita melihat waktu Tuhan disalib, ya, seperti ada sesuatu kutipan yang mengatakan, ya, kalau Bapak Ibu mengandalkan diri sendiri, ya, dan kalau Bapak Ibu itu percaya pada diri sendiri, maka Bapak Ibu tidak mungkin bisa hidup di bawah salib Tuhan. Ya. Kadang-kadang memang kita egois, Bapak Ibu. Ya, kita merasa aku mampu Tuhan. Hidup ini punya aku yang berhak ngatur. Kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu. Padahal hidup ini bukan punya kita, punya Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup bagi Tuhan, harus dimulai dari manusia kita yang lama ini, ya. Yang egois, yang sombong ini harus mati, benar-benar mati. Makanya waktu kita percaya sama Tuhan, ya, kita dibaptis, dan itu manusia lama kita tuh dikubur, ya. Sehingga kita bangkit dengan manusia yang baru. Keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita, ya, semua hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita, itu benar-benar dikubur, ya. Suka marah, ya kan, iri hati, benci, dendam, dikubur semua, ya. Dan kita hidup dalam ciptaan yang baru. Setiap kita, makanya kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi benar-benar manusia lama kita tidak ada sekarang. Kita hidup dalam manusia baru, saling mengasihi, ya, mengampuni, yang itu Tuhan minta. Tidak suka marah, sabar, gitu, ya, penuh kemurahan, kebaikan. Itu yang sekarang kita alami dalam hidup kita, sehingga kita baru bisa hidup bagi Tuhan. Makanya waktu kita melihat seseorang, loh, kok hidupnya kok seperti tetap ya dalam hidup yang lama, itu perlu dipertanyakan. Ya, seharusnya kalau kita hidup, kita ambil komitmen mau hidup bagi Tuhan, benar-benar manusia lama ini, ya, yang egois ini sudah ditinggalkan, dimatikan. Ya, mau mengalah, Bapak Ibu, sekalipun kita benar, ya, Tuhan minta kita tetap mengalah. Contohnya dalam keluarga suami istri, kalau tidak mengalah satu sama lain, ya pasti terjadi pertengkaran, ya. Tapi kalau kita merasa kita mau mengalah, nggak apa-apa, walaupun kita benar, kita tetap mengalah, ya. Maka akhirnya tercipta apa? Damai, ya. Tuhan minta, ya,
berdamailah dengan semua orang. Itu Tuhan minta dalam firman-Nya. Ya, oleh karena itu ayo kita belajar benar-benar manusia yang lama dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, ayo kita tinggalkan. Ya. Dan kita hidup dalam manusia yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersabar, ya kita bisa bertekun, ya bisa, tidak mudah marah, ya, tidak mudah emosi, gitu. Ya, itu yang pertama, ya, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa hidup bagi Tuhan, kita baca Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, hidup oleh iman. Ya. Ya. Tuhan menyelamatkan kita dan itu dari dosa kita. Ya. Tapi Dia menyelamatkan kita juga untuk dirinya. Allah itu Bapak Ibu kalau kerja nggak pernah setengah-setengah. Ya. Dia akan menyelesaikan dari awal sampai akhir. Ya, seperti yang dikatakan oleh Filipi 1 ayat yang ke-6. Coba dibuka. Filipi 1 ayat yang ke-6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau Tuhan kerjanya itu tidak tanggung-tanggung, ya, dari awal sampai akhir dalam hidup kita. Iya, baik. Ya. Tuhan, saya melihat ya dari Tuhan lahir, Tuhan mati buat kita, bangkit, naik ke surga, dan terus Tuhan kerjakan sampai memberikan Roh Kudusnya buat kita. Ya, tidak berhenti di tengah. Harusnya bisa Tuhan berhenti di tengah. Tuhan udah naik surga, ya sudah. Tapi Dia menyelesaikannya sampai akhir. Ya, Dia memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau ya, hidup ya, bagi Tuhan, itu sebenarnya lebih tentang Tuhan yang hidup untuk kita dan di dalam kita. Ya. Bukan kita untuk Dia, bukan kita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang hidup untuk kita dan di dalam kita. Ya, makanya Rasul Paulus katakan, ya, hidup bagi Kristus, tapi bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan kita hidup bagi Tuhan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Artinya bahwa kita harus mengalami lebih dulu bahwa Kristus itu hidup di dalam kita dan untuk kita. Kita harus mengalami dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup bagi Tuhan, ya itu sangat bagus dan gitu. Tapi sebelum hidup bagi Tuhan, kita harus mengalami bahwa Tuhan itu lebih dulu. Ya. Hidup untuk Bapak Ibu dan saya. Ya. Kita harus mengalami Tuhan dulu, hidup dalam diri kita. Ya. Baru kita bisa hidup bagi Tuhan. Kalau semua apa yang kita lakukan, seperti saya tadi katakan, semua karya kita bagi Tuhan akan menjadi percuma jika tidak lebih dulu digerakkan oleh kasih dan pengorbanan Tuhan. Makanya kita bisa hidup bagi Tuhan. Karena apa? Karena cintanya Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat pengorbanannya yang luar biasa di atas kayu salib. Ya. Makanya dikatakan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Jadi setiap kali Paulus hidup bagi Tuhan, dia selalu ingat ya, bahwa Tuhan yang mengasihi dia dan memberikan dirinya untuk dia. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Ya. Untuk kita bisa hidup bagi Tuhan, kita harus selalu ingat cintanya Tuhan. Ya, bahkan kita ingat pengorbanan yang luar biasa. Dia sudah memberikan hidupnya buat kita. Untuk apa? Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Ya. Baru kita bisa hidup bagi Tuhan, dan kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya. Selalu ingat kasih Tuhan. Ya. Ya, contohnya gini, Bapak. Waktu kita melayani Tuhan, ya, waktu kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, apa motivasinya? Ya, itu penting. Ya. Tapi kalau kita berpikiran, oh, aku mau memberi, bahkan aku memberi semakin banyak untuk Tuhan, biar aku diberkati, ya, itu salah. Itu masih. Aku mau melayani Tuhan, setia aku mau melayani Tuhan, biar hidupku makin enak, aku makin diberkati. Salah. Ya. Tapi justru aku mau memberi untuk Tuhan. Aku mau melayani Tuhan karena aku ingat cintanya Tuhan buat aku. Itu yang betul. Ya, karena Dia sudah rela memberikan hidupnya buat aku. Ya, kalau aku bisa memberi, kalau aku bisa melayani Tuhan, ya, tidak cukup apa yang aku lakukan untuk membalas cintanya Tuhan, tidak cukup, Bapak Ibu. Tuhan punya semuanya. Ya. Tapi waktu kita belajar memberi, waktu kita belajar melayani, kita selalu ingat Tuhan. Walaupun aku bisa memberi, walaupun aku bisa melayani, ini belum cukup untuk membalas cintanya Tuhan dalam hidupku. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita, sehingga kita selalu ingat. Makanya setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, itu semuanya harus digerakkan oleh kasih Tuhan dan pengorbanannya buat kita. Kalau enggak, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan percuma. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak kecewa sama Tuhan, nggak marah. Ya, oke. Kita melayani Tuhan. Tuhan, aku ini setia Tuhan. Dalam semua hal aku ini melayani Tuhan. Menjadi guru sekolah minggu, menjadi worship leader di youth, di umum. Semua hal aku lakukan untuk Tuhan. Tapi ternyata keluargaku yang tetap gini Tuhan. Masalah yang tetap tidak pernah selesai. Ya, berarti pelayanan kita tidak digerakkan oleh cinta kita kepada Tuhan. Ya, itu yang salah. Ya. Sehingga Tuhan dijadikan alat. Ya, kita memanipulasi Tuhan. Jangan kita memanipulasi Tuhan. Ya, seharusnya kita berterima kasih. Ya. Walaupun aku banyak memberi untuk Tuhan, tapi ternyata ya tetap Tuhan, ekonomiku ya seperti ini. Ya, kita sering kali bilang, kalau kita memberi berlipat kali ganda. Ya, sehingga kita nuntut sama Tuhan kan, Tuhan aku udah memberi, kembalikan Tuhan. Ya, itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, ya, kita lakukan semua hal karena apa? Karena cinta kita kepada Tuhan. Ya, bukan karena aku Tuhan. Kalau aku nggak bisa Tuhan, aku nggak mampu, tapi karena kasih Tuhan yang ada di dalam hidupku, itu yang membuat aku bisa mampu melakukan. Ya. Luar biasa. Oleh karena itu pagi ini kita diingatkan sama Tuhan. Dua hal untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Yang pertama,
pertama tadi saya katakan, manusia lama kita benar-benar harus kita tinggalkan, harus mati, ya. Makanya waktu kita dibaptis ditenggelamkan manusia lama kita, dan kita bangkit dalam ciptaan yang baru. Kita mau hidup dalam ciptaan yang baru Tuhan kita. Jadi dibaharui hidup kita. Makanya orang melihat kita, oh ya nggak sama ya, dia anak Tuhan, nggak sama dengan orang yang di luar Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang hidup kita harus digerakkan oleh iman. Ya. Waktu kita bisa melayani, waktu kita bisa memberi, waktu kita bisa menjaga kekudusan dalam hidup kita, itu karena kita selalu ingat cintanya Tuhan. Bukan kita memberi supaya berkati, bukan kita melayani supaya berkati, bukan kita hidup dalam kesucian supaya aku tidak dapat hukuman Tuhan. Bukan. Tapi karena kita selalu melihat cintanya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita selalu bersyukur. Apa itu? Kita tidak pernah kecewa, tidak pernah marah sama Tuhan, tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ada seorang yang mengatakan demikian, waktu aku percaya sama Tuhan, kenapa? Kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terjadi dalam hidupku. Tapi waktu aku tidak percaya sama Tuhan, aku tidak pernah dapat masalah. Hidupku enak-enak aja. Ya. Waktu kita hidup di dalam Tuhan, percaya, kita diproses, Pak. Ya. Makanya itu prosesnya Tuhan. Belajar dalam prosesnya Tuhan, kita menurut. Kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang kita mengatakan, aduh berat. Yang jadi orang percaya ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Ya. Tapi sebetulnya harusnya kita bersyukur sama Tuhan, kita dipagari sama Tuhan. Ya. Enak bukan gitu. Kalau kita tidak dipagari kan pasti jatuh, Pak. Seperti anak kecil. Ya, saya teringat anak saya kalau masih kecil, bayi, tidak sampai setahun mulai berdiri, belajar berdiri. Saya belikan itu mainan itu apa? Tempat yang ada pinggirannya, pagarnya. Supaya apa? Supaya tidak jatuh. Ya begitu juga Tuhan memagari kita, supaya kita tidak jatuh. Ya makanya kita diproses, sabar, bertekun di dalamnya. Selalu saya katakan, ya itu yang Tuhan minta. Ya, sehingga kita masih bisa bersyukur Bapak Ibu. Ya, dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih sama Tuhan. Makanya kalau diproses terima kasih berarti kita dicintai sama Tuhan, disayangi sama Tuhan. Ya, kalau penonton katakan kan Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi waktu Tuhan mengasihi setiap kita, pasti kita akan ditegur, diajar, dididik sama Tuhan. Supaya apa? Kita semakin naik kelas. Itu Tuhan mau. Ya, kalau kita didiamkan, berarti kita tidak naik-naik, stuck terus. Kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, makanya penting pagi hari ini kita diingatkan, ayo, kalau setiap kita mau hidup bagi Tuhan, ya kita berubah, harus berubah. Manusia lama kita benar-benar kita tinggalkan. Ya, walaupun kadang-kadang kita merasa aduh Tuhan, ya sakit kayaknya ya, bagi daging itu sakit kadang-kadang. Ya kan? Mengalah itu sakit loh bagi daging. Ya, tapi Tuhan minta setiap kita ayo. Ya, kita hidup dalam manusia yang baru. Ya, seperti Tuhan menjadi teladan buat kita. Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna dalam hidup kita. Ya, dia dicaci maki, dia dihina, tapi dia nggak pernah berkata apa-apa. Ya, diam. Ya, itu yang Tuhan minta buat setiap kita. Bapak Ibu hidup harus jadi berkat. Ya, kita tinggal dalam ciptaan yang baru, terus berjalan bersama Tuhan. Dan waktu kita bisa melakukan semua hal dalam hidup kita, itu bukan karena kita, ya, bukan karena aku kuat, bukan karena aku mampu, tapi karena kasihnya Tuhan dalam hidup kita, sehingga aku bisa Tuhan melakukan semua hal.